Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari kekasih Tuhan. Kita berjumpa kembali melalui Renungan Kalimbang Boba Jemaat Landraki Beringkanaya, edisi Rabu 27 Oktober 2021. Mari kita berdoa, meneduhkan diri kita sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Bapa, firman-Mu itu telah menjadi manusia di dalam Kristus. Dan saat ini kami akan mendengar suara-Mu melalui firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Izinkan kami untuk menghidupi firman dan menjadikan firman itu nyata dalam perilaku kami. Sehingga kami manusia yang rapuh ini diberikan kekuatan untuk hidup semakin baik dalam keseharian kami. Di dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Amin. Dari perikop bacaan kita akan bersama-sama menghayati melalui tema belas kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan, pergumulan apa yang saudara alami saat ini? Bisa jadi adalah masalah dengan pasangan hidup, sakit penyakit, ekonomi keluarga yang sedang labil, ataukah usaha yang berada di ujung kebangkrutan? Ke pihak manakah kita akan mengadu dan kita percaya sebagai andalan untuk menolong kita? Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34 menceritakan kisah 2 orang buta yang sedang duduk di pinggir jalan dan mendengar Yesus yang lewat dan diikuti banyak orang. Kedua orang buta itu tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Mereka berseru-seru kepada Yesus meminta pengasihan. Mereka berseru dengan keras dan tidak berhenti. Yesus memperhatikan mereka dan oleh belas kasihan, ia menjawab harapan mereka. Yesus menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka dapat melihat, lalu mengikuti dia. Ada banyak hal yang kita pandang mustahil terjadi dalam hidup kita. Namun bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Persoalannya adalah, apakah kita berhenti pada kesimpulan bahwa apa yang kita alami sekarang sama sekali tidak akan berubah, ataukah kita menaruh pengharapan kepada Tuhan bahwa Ia sanggup mengubahkan hidup kita? Dari kisah 2 orang buta itu, kita melihat upaya yang sungguh-sungguh memohon pengasihan dari Tuhan. Bagi banyak orang, keadaan buta mereka tidak akan dapat disembuhkan. Tetapi bagi kedua orang buta itu pasti ada solusi dari Yesus Anak Daud. Iman dan permohonan sungguh kepada Yesus melahirkan belas kasih Yesus. Karena itu datanglah kepada Yesus, berserulah kepadanya, dan nyatakan keinginan kita secara spesifik kepadanya melalui doa permohonan yang tiada jemu-jemu. Janji pemulihan Tuhan nyata bagi orang yang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup mengubah hal yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, ajarlah kami agar kami di tengah
keterpurukan kami, di tengah berbagai persoalan beban-beban kehidupan. Kami berserah kepada Tuhan dengan keyakinan iman bahwa Tuhan sanggup berbelas kasih kepada kami. Dan hanya Tuhan yang dapat membebaskan kami dari segala penderitaan, dari segala beban-beban hidup yang kami alami. Sehingga suatu saat oleh pertolongan Tuhan, kami dapat melampaui semua itu. Bahkan di tengah penderitaan, Tuhan pun akan senantiasa menumbuhkan iman percaya kami untuk terus berserah, untuk terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan yakinkan kami Tuhan, bahwa janji pemulihan-Mu selalu nyata bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Karena itu Tuhan, tolonglah kami yang rapuh ini, yang lemah ini. Tolonglah kami dalam menapaki kehidupan kami yang tentunya tidak mudah. Biarlah Tuhan mendampingi kami, menguatkan kami, mengarahkan kehidupan kami, agar kami semakin dekat dengan Tuhan dan meyakini bahwa Allah pasti menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan Kalimbuang Boba pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita.